pekerjaan dan shifting pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bicara soal strategi. Saya nggak akan bicara teknikal. Ya, nanti mungkin akan ada kesempatan lainnya saya akan sharing lebih ke teknis ya, mengenai bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana shifting pekerjaan di tengah-tengah situasi krisis seperti ini. Tapi hari ini kita akan bicara strateginya terlebih dahulu. Karena tanpa strategi, ya, maka apa yang kita eksekusi bisa keliru. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita melakukan strategi atau kita merancang suatu strategi tanpa eksekusi, itu juga sama saja tidak berarti, ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Yang ketiga, saya berharap sesudah sharing session ini, ya, bukan berarti hari ini ya, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa, saya tidak berharap lama-lama ya, tapi dalam waktu beberapa saat ke depan yang akan datang, Anda menemukan peluang bisnis dan atau pekerjaan yang sesuai dan dapat Anda gunakan dengan baik. Itu harapan saya, ya. Waktu Pak Bowo sharing kepada saya mengenai event ini, yang ada dalam pikiran saya adalah, baik saya akan sharing. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang saat ini berstatus sebagai job seeker, baik yang mendapatkan PHK baru-baru saja atau yang mungkin sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menemukan pekerjaan, menemukan apa yang dicari selama ini berdasarkan insight yang saya bagikan sore hari ini. Ya, amin ya. Kita akan lanjut. Nah, ini profil saya Bapak dan Ibu. Ya, profil saya Milka Santoso, nama saya Milka Santoso, gelar saya SPSI, MSI, CHRM. Ya, SPSI ini Sarjana Psikologi. Saya lulusan S1 Psikologi Universitas Gunadarma, lalu MSI Magister Science dari Gunadarma juga, jurusan Psikologi Industri dan Organisasi. Lalu CHRM ini menunjukkan bahwa saya certified dari BNSP untuk Human Resource Manager grade2grad.com, Anda bisa earning position dan beberapa grade story mengenai grade to grade consultant dan juga pengalaman kami sebagai recruiter. Ya, selain itu saya juga sebagai independent associates dari Usana Indonesia, ya. Anda bisa klik linknya bukan mengenai apa itu Usana, produk Usana, dan bagaimana jika Anda ingin bergabung bersama-sama dengan saya sebagai independent associates dari Usana Indonesia. Ya. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kita sama-sama, judul aslinya adalah Who Do We Want to Be During COVID-19? Siapakah aku? Siapakah aku ingin menjadi di era COVID-19? Nah, ini kebetulan sudah diterjemahkan oleh Ibu Anastasia Ediati, ya. Di sana kita melihat ada 3 zona. Yang pertama ada zona ketakutan, yang kedua ada zona belajar, dan yang ketiga ada zona bertumbuh. Di dalam zona ketakutan, ada banyak tingkah laku atau behavior yang menjadi indikator dari zona ini. Ya, di antaranya beli stok masker, beli obat-obatan yang berlebihan, ya, lalu menyebarkan rasa takut dan rasa marah, kerjaan yang ngeluh, ya, langsung share info apapun yang dari media sosial kita share, lalu kecenderungannya mudah marah. Ya, itu ciri-ciri orang yang ada di zona yang pertama. Lalu ada juga orang-orang yang berada di zona yang kedua, yaitu zona belajar. Apa ciri-cirinya dari orang yang berada di zona belajar? Yang pertama, mulai menerima kenyataan, ya. Lalu mulai stop membaca berita yang membuat cemas. Bukan berarti nggak boleh baca berita ya, tapi baca berita, tapi kalau beritanya itu membuat cemas, dia tahu, dia stop itu. Ya. Stop berbelanja yang berlebihan, mulai mengenali emosi diri sendiri, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Dia stop sharing info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya, dan dia menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini ciri orang yang di zona belajar. Ya. Lebih jauh lagi, di level berikutnya ada yang namanya zona bertumbuh. Nah, zona bertumbuh, orang-orangnya adalah orang-orang yang mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Ya, kemarin waktu kami membuat flyer dari acara ini,
target dari acara ini adalah job seeker dan anyone ya that willing to help job seeker. Ya, siapapun yang berniat untuk membantu job seeker. Anda bisa jadi adalah profesional, bisa jadi HR, bisa jadi bahkan ibu rumah tangga, guru, atau apapun profesi Anda. Saya percaya kalau Anda bergabung pada hari ini, Anda ingin mencari pekerjaan baru atau ingin membantu orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Anda mempunyai, bahasanya saya, kepekaan sosial. Melihat begitu banyak jumlah tenaga kerja yang belum terserap saat ini, dan Anda mulai memikirkan bagaimana cara membantunya. Nah, ini contoh orang yang berada di zona bertumbuh, ya. Lalu untuk mereka yang membutuhkannya, ya. Lalu hidup di saat ini, life in the present, ya, dan fokus ke masa depan. Jadi nggak menyesali masa lalu, oh saya baru aja di PH, nggak kuliah lagi, kenapa saya cuma lulusan D3 dan seterusnya. Enggak. Orang yang berada di zona bertumbuh berhenti menyesali masa lalu, dia hidup di masa kini, dan dia mengarahkan pandangannya ke masa depan. Ya, lalu penuh kasih sayang pada diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kemudian berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Ya, lalu menjaga emosi, tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Ya, lalu mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir, mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin bertanya, siapakah kita di era COVID-19 ini? Kita ada di mana? Ya, mungkin di awal-awal di bulan Maret yang lalu waktu Bapak Presiden baru saja mengumumkan ada 2 orang di Indonesia yang terkena COVID, ya. Tapi kemudian mulai bergeser ke zona belajar. Ya, dan saya sangat berharap hari ini kita semua berada di zona bertumbuh. Ya. Lalu bagaimana jika saat ini Bapak dan Ibu masih berada di zona ketakutan dan zona belajar, belum sampai zona bertumbuh? Apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana caranya untuk berpindah? Yang pertama, Bapak dan Ibu accept, ya, terima. Ya, menerima keadaan yang terjadi. Kita harus ikhlas, kita harus bersyukur. Kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam kendali Yang Maha Kuasa. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, maka kita juga perlu tahu bahwa adanya virus ini, ya, ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik kita masih bekerja, baik kita sekarang job seeker, baik kita sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, itu adalah bagian sesuatu yang sudah dirancangkan sebelumnya. Ya, tugas kita bagaimana? Tugas kita yang pertama adalah accept, ya, menerima keadaan. Kalau Anda masih belum bisa menerima keadaan, masih berpikir, oh saya sepertinya nggak pinter, karena owner saya nggak mau berkorban, karena pimpinan saya nggak mau jual rumahnya, nggak mau jual mobilnya supaya saya nggak di PHK. Selama kita masih punya pikiran seperti itu berarti kita belum menerima keadaan. Dan selama kita belum menerima keadaan, kita masih akan sulit untuk berpindah dari zona ke zona lainnya. Ya, itu yang pertama, menerima. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua adalah adopt. Ya, ini seperti kata dasar dari kata adopsi. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah melihat atau bahkan melakukan adopsi anak, ya, tentu legal, ya. Kita menandatangani dokumen, gitu ya. Kita mengambil seseorang untuk masuk ke dalam keluarga kita, ya. Kata adopt ini bicara soal kita embrace the change, kita merangkul perubahan itu, kita merengkuh perubahan itu, ya. Kita mengambil perubahan itu sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani. Jadi kalau yang pertama tadi menerima kenyataan, yang kedua kita merangkul perubahan itu, merangkul keadaan itu. Ya, kita berhenti menghindar dan mewujudkannya dalam bentuk tindakan nyata. Contoh dalam tindakan nyatanya apa? Misalnya, ketika Anda di PHK, ya, kehilangan mata pencaharian. Tindakan yang pertama adalah menerima kenyataan bahwa Anda saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Menerima kenyataan bahwa Anda
termasuk orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan di PHK, ya. Lalu selanjutnya fase keduanya adopnya gimana? Diskusi dengan keluarga, diskusi dengan istri, rancang ulang bagaimana mengatur keuangan Anda, ya. Misalnya dari sebelumnya suami dan istri dua-duanya bekerja, sekarang cuma suaminya aja. Berarti kan penurunan pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Cara mengatur keuangannya bagaimana? Nah, ini ada di fase ini. Anda dan istri Anda bisa sama-sama mengatur keuangan, ya, mengatur kembali keuangan Anda, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditahan, berbelanja apa yang bisa tetap dilakukan, berbelanja apa yang mesti ditahan dan seterusnya, ya. Ini diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, ya. Lalu yang ketiga adalah bicara align, ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Ini nggak mudah Bapak dan Ibu. Sebelumnya ada penghasilan, sekarang nggak ada penghasilan. Yang tadi saya bilang. Sebelumnya biasa sibuk, sekarang nggak ada kesibukan. Sebelumnya biasa keluar kemana-mana, sekarang mesti diam di dalam rumah. Sebelumnya punya ini dan itu, sekarang nggak punya apa-apa. Ya, ini perlu penyesuaian. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk membuat diri lebih efektif di dalam situasi yang baru. Nah, dengan situasi yang baru ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita buka usaha sambil menunggu pekerjaan yang datang? Apakah kita merintis, ya, usaha sendiri, ya? Apakah kita bercocok tanam, ya? Ada beberapa teman saya yang nanam jahe, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada beberapa teman-teman saya yang sekarang jualan online. Ada yang jualan lewat WA, ada yang masak untuk kemudian dijual kepada tetangga-tetangga dan seterusnya, ya. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan untuk membuat diri lebih efektif di dalam situasi yang baru? Apa yang efektif di dalam normal yang lama, belum tentu efektif juga di normal yang baru. Kita perlu tahu itu dan perlu menyadarinya dengan sungguh-sungguh. Ya, in new normal kita perlu punya new habit. Ya, kita harus punya kebiasaan yang baru. Kita harus punya keefektifan yang baru. Itu penting. Ya, it's time for change. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya seorang job seeker bisa berubah? Ini pertanyaan penting. Kalau misalnya punya uang, katanya gampang. Ini sebagai job seeker. Nah, ini sebuah gambar yang menjadi insight buat saya selama saya work from home, Bapak Ibu. Saya baca, punya lebih banyak waktu untuk merenungkan segala sesuatu. Nah, salah satunya yang saya renungkan adalah mengenai kebermaknaan hidup, ya. Satu konsep di dalam bahasa Jepang, ikigai, ya. Ikigai ini artinya reason for being, ya. Secara singkat adalah apa sih yang membuat kita bersemangat ketika kita bangun pagi, ya. Ada terjemahan yang seperti itu, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai arti dari kebermaknaan hidup, ya. Untuk menemukan ikigai ini, kita bisa menanyakan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Yang pertama, hal apa yang dapat kita lakukan dengan penuh cinta, ya? Apa yang kita sukai, yang kita senangi, ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal apa yang kita mampu lakukan dengan baik? Kita punya bakat di mana nih? Ya, what you are good at, ya. Lalu yang ketiga, hal apa yang membuat kita layak untuk dibayar, ya. What you can be paid for, ya. Lalu yang keempat, hal apa yang dibutuhkan oleh dunia sekeliling kita, ya. Saya gambarkan gini. Yang pertama, hal apa yang dapat kita lakukan itu, saya suka nyanyi itu, belum tentu adalah nggak pakai tenaga ya. Gue nggak ada masih nggak ada. Jadi yang pertama, kita mencintai itu, tapi belum tentu kita mampu melakukannya dengan baik. Ya, contoh lagi, misalnya saya suka nyanyi, tapi belum tentu suara saya bagus, ya. Tapi suara saya bagus pun, ya, saya mampu bernyanyi dengan teknik vokal yang baik pun, belum tentu itu adalah hal yang membuat saya layak untuk dibayar. Ya, kalau dulu saya suka nonton acara-acara di televisi, kontes untuk idol dan lain sebagainya, selalu bicara
bukan sekedar suaranya bagus atau punya teknik gitu ya, tapi ini bisa dijual nggak sih gitu ya, komersil nggak sih, dan seterusnya. Ya, lalu yang terakhir, hal apa yang dibutuhkan oleh dunia sekeliling kita? Saya suka nyanyi, saya pinter nyanyi, suara saya bisa dibayar, tapi apakah itu yang sedang dibutuhkan oleh dunia di sekeliling kita? Ya, itu pertanyaannya. Contoh yang kedua, misalnya, saya suka duren, saya suka bikin pancake duren, ya. Dan bukan cuma suka bikin, ternyata pancake duren yang saya buat itu enak gitu ya, enak banget. Orang suka dengan pancake duren saya, sampai ketika saya jual pancake duren, orang-orang itu bisa mengantri untuk beli pancake-nya saya, ya. Jadi memenuhi nih, nomor 1 saya suka, ya. Yang kedua, saya bisa masak dengan enak, saya bisa buat pancake itu dengan sangat enak, dan yang ketiga, orang rela untuk ngantri, untuk bayar, untuk PO, untuk mendapatkan pancake duren saya. Nah, ini 3 syarat ini terpenuhi. Nah, cuma pertanyaannya yang keempat, apakah pancake itu yang dibutuhkan oleh dunia sekeliling kita? Belum tentu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Ya, ketika dikatakan pancake duren dengan harga misalnya ya, satu kotaknya 200.000 gitu. Dulu mungkin orang mau keluarin uang sekian untuk mendapatkan pancake duren saya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, apakah orang-orang masih mau? Ya, apakah orang-orang menganggap itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka saat ini? Belum tentu. Ya, jadi kalau kita bicara soal ikigai ini merupakan irisan dari 4 hal itu. Ya, kalau hanya memenuhi 1, 2, atau 3 persyaratan, tidak memenuhi salah satu persyaratan, itu belum menjadi ikigai. Di tengah pandemi, ya, pertanyaan ini kita balik, ya. Jadi bukan lagi yang pertama apa yang saya suka, tapi yang pertama perlu kita tanyakan adalah hal apa yang dibutuhkan oleh dunia di sekeliling kita. Itu dulu, ya. Di tengah krisis, yang pertama kita tanyakan bukan apa yang kita sukai terlebih dahulu, tapi yang kita tanyakan terlebih dahulu adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia di sekeliling kita, ya. Lalu yang kedua, hal apa yang membuat kita layak untuk dibayar. Ya, yang ketiga, hal apa yang kita mampu lakukan dengan baik, dan yang terakhir baru kita tanyakan, hal apa yang dapat kita lakukan dengan penuh cinta, ya. Kenapa? Kalau kita bicara soal passion dulu gitu ya, akan sulit. Kita akan sulit survive. Kita akan sulit untuk bisa bertahan hidup, ya, bahkan bisa memberkati orang lain ketika kita konsentrasinya adalah aku. Ini aku. Saya sukanya pekerjaan di belakang meja. Saya nggak suka pekerjaan sales. Saya nggak suka pekerjaan lapangan. Saya sukanya bekerja di dekat rumah. Saya sukanya ini, saya sukanya itu. Semakin kita berorientasi kepada saya, semakin sulit untuk kita survive di tengah-tengah situasi krisis seperti ini. Ini pertanyaan penting. Apa yang dibutuhkan oleh dunia sekeliling kita? Dunia di sekeliling kita telah berubah. Ya, kebutuhannya mereka telah berubah. Coronavirus telah merubah banyak hal, ya, yang terutama, ya. Dulu gitu ya, diberkatilah engkau, ya, apa ya istilahnya, ya kita ingin orang itu cepat sembuh gitu ya, tapi dengan kondisi yang sekarang, ketika orang sneeze gitu ya, ketika orang bersin, semuanya bergerak menjauh, semua orang seakan-akan mengatakan, ih kok bersin sih gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika orang berada di alat transportasi umum misalnya, ya, tingkah lakunya juga berubah, ya. Ketika orang berada di restoran, ketika orang berada di rumah, ya, ketika berinteraksi dalam berbelanja, ya, banyak sekali perubahan, ya, yang terjadi karena adanya perubahan dalam cara menjaga kesehatan, ya. Di bagian atas kita bisa lihat ini perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup, ya. Ini bicara soal dari sisi individunya, Bapak dan Ibu. Sekitar beberapa tahun yang lalu, kalau saya sedang ngobrol sama teman-teman saya milenial, bagi mereka atau bagi Anda sebagian yang milenial, tujuan untuk bekerja itu apa sih? Ya tujuannya ngumpulin duit, bukan buat beli rumah, bukan buat beli mobil, tapi biar bisa nabung, ya. Lalu ada yang istilahnya traveloka effect, ya. Jadi untuk pergi
ke sebuah tempat yang instagramable gitu ya. Sebuah tempat yang bisa dipakai untuk foto-foto ya. Sebuah tempat di mana mereka bisa ketemu orang baru, mencicipi makanan baru, lalu melihat sesuatu yang baru, mempelajari budaya yang baru dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak salah. Ya, itu tidak salah. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 sekarang ini, ya, dengan adanya pandemi ini, apa yang menjadi tujuan utama mereka berubah, ya. Kalau dulu salah satu hal yang merelief kesibukan mereka, merelief ketegangan mereka selama di kantor adalah duduk santai-santai di mall gitu ya, kongko terus ngobrol dan lain sebagainya di kedai kopi yang satu gelas ya harganya 50.000, 35.000 rupiah gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini maka ada banyak yang berubah ya. Apa yang dulu menjadi kebutuhan utama, apa yang dahulu menjadi tujuan utama, sekarang bukan cuma bergeser dari primer ke sekunder, sekunder ke tersier, tapi bahkan dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan, dulu traveling gitu ya, berwisata, pergi ke tempat yang instagramable, itu dianggap sebagai sesuatu yang wah, sebagai sesuatu yang dianggap sebagai tujuan. Tapi dengan adanya COVID-19, ini dianggap sebagai sesuatu yang bahkan dilarang, ya. Dulu duduk-duduk lama-lama ngobrol-ngobrol di kedai kopi pilihan itu dianggap sebagai sesuatu yang keren gitu ya. Dulu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya. Sekarang juga masih dianggap menyenangkan. Tapi kenyataannya dengan kondisi sekarang hal itu belum memungkinkan. Ya. Itu dari sisi individu. Lalu dari sisi pemerintah, dari sisi regulator, dari sisi masyarakat, ada juga perubahan dalam regulasi. Ya, ada PSBB, ada karantina wilayah, ya, ada pembatasan angkutan penumpang, ya, dan ada perubahan juga dalam norma masyarakat. Nah, ini perubahan ini akan mendorong perubahan selanjutnya, ya, perubahan cara perusahaan melakukan bisnis dan atau pola kerjanya itu ditentukan oleh perubahan yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi ketika orang berubah dalam cara berbelanja, ya, orang berubah dalam cara melakukan aktivitas mereka yang menyenangkan, maka ada perubahan juga dalam cara perusahaan melakukan bisnis dan pola kerja dari karyawan yang bekerja di perusahaan itu, ya. Perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, iya, ya. Perubahan cara kerja karyawan pasti, ya, dari work from office, work from site, sekarang berubah jadi banyak sekali yang work from home, ya. Lalu ada perubahan cara evaluasi kinerja karyawan, ya. Kalau dulu misalnya 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun baru dievaluasi, atau bahkan ada yang nggak pernah dievaluasi, tahu-tahu naik gaji, ya. Kalau sekarang benar-benar dipantau setiap hari, udah ngerjain apa lu, gitu ya. Sekarang apa saja yang menjadi target harian itu biasanya diceritakan, ya. Biasanya ditanyakan, ya, dipastikan sudah berhasil atau belum, ya. Belum lagi cara evaluasi misalnya teman-teman sales, ya, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang dari dunia sales dan marketing, bisa cerita nanti betapa banyak perubahan yang terjadi dalam cara evaluasi kinerja tim sales dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya. Lalu ada 2 yang saya highlight, yaitu perubahan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu rekan-rekan di sini adalah job seeker, ini adalah suatu hal yang penting. Perubahan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan dan juga perubahan cara proses seleksi rekrutmen. Nah, perubahan cara proses seleksi rekrutmen ini bicara yang dulunya banyak sekali offline, sekarang online, ya. Menurut saya ini menguntungkan Bapak dan Ibu, menguntungkan teman-teman job seeker juga, ya. Jadi kalau dulu harus pergi ke kantor dari perusahaan yang kita lamar, kita harus ketemu dengan HRD-nya, kadang-kadang sudah nunggu berjam-jam, ya. Ketemu interview cuma 5 menit, habis itu nggak ada kabar. Betul ya, seringkali terjadi kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa menunggu di rumah, ya. Yang penting kita punya jaringan internet yang bagus, kita dapat menggunakan teknologi komunikasi dengan baik, ya. Harusnya tidak ada masalah, ya. Nah, nanti kita akan cerita lebih lanjut ya. Ini yang kedua, perubahan cara proses seleksi rekrutmen, ya. Lalu saya juga perlu menyampaikan bahwa kondisi bursa kerja dan bursa tenaga kerja di Indonesia sudah berubah, ya.
banyak perusahaan yang melakukan free recruitment. Ya, jadi saya bekerja di Grade to Grade Consultant, kami adalah HR consultant. Salah satu backbone dari services kami adalah headhunting services. Ya, lebih dari 80% klien kami itu free recruitment. Ya, mereka sedang tidak melakukan kegiatan rekrutmen saat ini. Kenapa? Ya, Mil, orang yang di dalam aja gue keluarin, mereka bilang gitu. Ya, sorry Mil, perusahaan lagi susah. Perusahaan lagi nggak bisa terima karyawan baru. Ya, kita pun nggak tahu ini perusahaan akan bisa bertahan sampai kapan. Bahkan sampai seperti itu. Ya, jadi banyak perusahaan yang melakukan free recruitment. Jumlah lowongan kerjanya semakin sedikit. Ya, di sisi yang lain jumlah pencari kerja di Indonesia bertambah dengan signifikan. Sampai dengan pertengahan April yang lalu, data dari Disnaker dan juga BPJS Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari Januari 2020 sampai dengan pertengahan April 2020 2,8 juta jiwa yang dirumahkan, ya, pencari kerja sebelum. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin mendapatkan pekerjaan? Ya, job seeker semakin bingung bagaimana ya caranya mendapatkan pekerjaan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya membagikan ini bukan untuk mematahkan semangat Bapak dan Ibu, bukan untuk membuat Bapak dan Ibu merasa pesimis, ya. Tapi saya membagikan hal ini supaya Bapak Ibu tahu realitanya dan kemudian bisa menemukan bagaimana cara strategi untuk bisa job seeking dan juga job hunting di tengah situasi yang seperti ini. Kita lanjut ya. Bentar, saya nyalakan AC dulu. Ya. Jadi, dasar utamanya adalah jangan fokus mencari pekerjaan, tapi temukanlah hal apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia di sekeliling kita. Ya. Saya ulangi sekali lagi, jangan fokus mencari pekerjaan, tapi temukanlah hal apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia di sekeliling kita. Yang pertama, pekerja seperti apa sih yang sedang dibutuhkan oleh banyak perusahaan? Saya membaginya menjadi dua. Ada yang work from home, ada yang work from office atau work from site. Ya, baik work from home maupun work from office atau work from site itu sama-sama perusahaan menginginkan karyawan yang willing to do more, ya, doing extra miles, ya, orang yang mau bekerja lebih, orang yang mau melakukan lebih banyak daripada apa yang diharapkan, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dapat bekerja dengan cepat, tangkas, kreatif, dan memiliki adaptasi yang tinggi. Kenapa? Karena perubahannya bergerak dengan begitu cepat, ya, perubahan di sekeliling, perubahan kebutuhan customer, perubahannya begitu cepat berubahnya. Ya, kalau karyawan tidak memiliki daya adaptasi yang tinggi, tidak mempunyai kecepatan, ketangkasan, dan kreativitas, maka perusahaan dan karyawan sulit untuk dengan cepat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya customer. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang mandatori. Kalau Anda ingin segera mendapatkan pekerjaan, Anda nggak cukup cuma ingin melakukan lebih, nggak cukup hanya punya loyalitas. Oh, saya orangnya loyal, saya orangnya jujur, nggak cukup. Ya, Anda harus bisa bekerja dengan cepat, dengan tangkas, dengan kreatif, dan bisa adaptasi tinggi. Ya, lalu selanjutnya apa? Di work from home, ya, Anda harus bekerja dengan pengawasan yang minimum. Kalau biasa di kantor gampang ya, kalau ada sesuatu yang kurang atau salah atau bingung bisa tanya atasan. Tapi kalau di rumah nggak segampang itu. Ya, kita chat belum tentu dibaca, gitu ya. Kita telepon belum tentu diangkat, ya. Lalu di rumah itu banyak godaannya. Betul ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya. Yang ngantuk lah, ya lapar lah. Kalau lagi puasa enggak ya. Yang ngantuk, yang inginnya nonton TV, inginnya main game gitu ya. Inginnya nonton drama Korea, wah lagi seru drama Koreanya dan seterusnya. Tapi kita harus sadar ya bahwa work from home itu bukan liburan Bapak dan Ibu, ya. Ketika kita work from home, kita masih punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kalau selama ini kita bekerja 8 jam sehari ketika kita work from office, ya, pastikan Anda juga bekerja minimal 8 jam sehari ketika Anda work from home. Ya. Kalaupun misalnya Anda sudah selesai dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan Anda harus tanyakan sama atasan Anda, apalagi Pak?
Ada lagi yang bisa saya bantu? Apalagi Bu? Ya, ini saya sudah kerjakan ini dan seterusnya. Ya, jadi ketika Anda work from home, Anda pastikan Anda bisa bekerja dengan baik, walaupun tidak ada atasan Anda yang mengatasi Anda. Itu artinya dapat bekerja dengan pengawasan yang minimum. Ya. Lalu yang kedua, dapat bekerja dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Ya, misalnya kayak Zoom, ya, lalu Hangout dan seterusnya. Ya, pastikan Anda bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Ya, kadang-kadang beberapa teman-teman saya ngeluh gitu ya. Ini nih meeting Zoom ya, udah panjang gitu ya, ceritain udah panjang-panjang presentasi, tiba-tiba ada temennya satu yang baru nongol atau temennya satu yang baru join atau sebelumnya join terus kelempar keluar terus join lagi dan seterusnya terus bilang gimana tadi gitu ya, bisa diulang nggak dan seterusnya. Ya memang kadang-kadang ada permasalahan dengan jaringan ya, jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini sepenuhnya kesalahan orangnya, saya nggak bisa bilang begitu ya. Tapi ketika Anda bekerja, pastikan Anda bisa menguasai teknologi tersebut ya, terutama ketika Anda work from home ya. Jangan menjadi orang yang kemudian menjadi beban untuk orang lain ya. Kenapa? Karena diajarin nggak ngerti-ngerti. Kalau Anda nggak ngerti, Anda nanya itu harus ya. Tapi kalau Anda sudah diajari ya, belajar untuk mencatat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, ketika diajarin sama temennya, nih caranya masuk Zoom gini ya. Pertama masuk ke sini, klik linknya, tulis namanya dan seterusnya misalnya. Ya, jangan kemudian besok tanya lagi. Nah, itu Anda menjadi beban buat orang lain. Ya, bukan cuma masalah Zoom. Kadang-kadang ada sistem yang dipakai di kantor Anda, entah HRIS, entah SAP, entah apa gitu ya. Jangan kemudian sebentar-bentar nanya. Ya, pastikan Anda bisa menggunakannya dengan baik sehingga Anda bisa membantu teman Anda bisa membantu perusahaan Anda dan membantu diri Anda sendiri. Ya. Dan yang ketiga, memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini penting Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, jadi waktu saya bekerja di office gitu ya, saya membiasakan diri kalau pulang dari kantor, keluar dari ruangan saya mampir ke ruangan atasan saya, ya, pamit, ya. Jadi saya biasanya pamit sambil bilang, Pak, Bu, saya pulang duluan ya. Soal ini kurang ini, yang ini, besok saya akan lanjutkan lagi dan ya. Jadi saya membiasakan untuk melakukan update kepada atasan saya secara harian, ya. Bapak dan Ibu selesai bekerja jam 5 atau jam setengah 5 atau jam setengah 6. Biasakan untuk bisa melalui Anda, ya. Jadi biasakan laporan harian, sampaikan bahwa Anda sudah mengerjakan ini dan itu, yang kurang ini, yang pending ini karena ini dan seterusnya, ya. Itu akan menunjukkan bahwa Anda mengerjakan sesuatu, Anda produktif ya pada hari ini dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama, work from home. Lalu bagian yang kedua, kolom work from home. Persyaratannya apa sih? Ada resiko yang harus kita tanggung, tapi ada sebagian besar, ya. Ada sebagian besar. Sebagai contoh, ada salah satu caranya bahwa ada sebagian, ya. Kenapa? Karena obat-obatan ke rumah sakit, ya. Ada resiko. Tapi Pak kan pakai APD, saya bilang. Tapi kan Pak, Bapak sediain perlengkapan protokol. Iya, orang yang takut, ya. Tetap ada orang work from office saat ini akan ada resiko yang Anda harus sedia tanggung, ya. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari, ya.
Lalu yang kedua, bersedia mengikuti protokol kesehatan yang diperlukan. Misalnya memakai APD, mencuci tangan, ya, menggunakan disinfektan, ya, menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah karena kita malas, ya, kita malas membiasakan diri. Ya, ada beberapa salah satu klien saya itu perusahaan yang membantu servis dan juga maintenance edisi, ya, mesin edisi yang biasa dipakai untuk pembayaran. Nah, setiap teknisinya itu harus pakai sarung tangan, harus bawa disinfektan, harus bawa hand sanitizer, harus pakai APD, harus pakai kacamata dan lain sebagainya gitu ya, yang untuk menjaga mereka sendiri tentunya. Nah, dari perusahaan sudah menyediakan, tapi dari orang-orangnya yang kadang sulit untuk mengikuti protokol seperti itu. Alasannya banyak. Gerah gitu ya, panas, nggak enak, nggak nyaman, dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang nyata. Ya. Hal yang nyata. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan kalau Anda kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan Anda. Ini bukan sesuatu yang untuk orang lain, bukan untuk atasan atau perusahaan, tapi ini untuk kepentingan Anda sendiri. Ya, dan jangan salahkan perusahaan, ya, jika kemudian Anda di-cut, ya, Anda tidak dilanjutkan kontraknya dan seterusnya, kalau Anda tidak bersedia mengikuti protokol kesehatan yang diperlukan. Ya. Lalu yang ketiga, persyaratannya adalah memiliki daya tahan fisik dan mental yang cukup tinggi. Ya, bukan cuma fisik tapi juga mental. Ya, kenapa lebih capek Bapak Ibu? Ya, beberapa teman-teman saya cerita, kebetulan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan atau di lembaga pemerintahan yang ada di ranah kepentingan publik, ya, public transportation. Ya, jadi ketika mereka bekerja di sana dengan kondisi sekarang dan seterusnya, itu mereka lebih banyak pekerjaannya, lebih menuntut kondisi stamina mental dan fisik yang lebih tinggi, ya, bukan cuma fisik tapi juga mental, ya. Belum lagi saat ini banyak perusahaan, berapa yang di perusahaan swasta gila-gilaan, ya. Temen gue yang 2 orang admin udah keluar, jadi gue dikerjakan 1 orang, ya. Itu terjadi, ya. Itu kenyataan realita yang terjadi saat ini, ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan saat ini, ya, baik Anda work from home maupun work from office, pastikan Anda memiliki daya tahan fisik dan daya tahan mental yang cukup tinggi. Pastikan Anda minum suplemen yang baik, yang menjaga kesehatan tubuh Anda. Pastikan Anda berolahraga secara teratur, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Ya, oke, next. Pikirkan produk dan jasa seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, perhatikan apa yang saat ini menjadi kebutuhan primer dari konsumen. Ya, kembali lagi, kalau dulu kita belajar ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan primer ini pangan, sandang, papan. Ya, nah cuma sekarang katanya nambah satu lagi wifi gitu ya. Lalu ada kebutuhan sekunder, kebutuhan yang menjadi belum primer, ya, belum kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, tapi merupakan kebutuhan yang penting, ya, yang juga sebaiknya dipenuhi. Dan ada satu lagi kebutuhan tersier, ya, kebutuhan yang bahasanya saya boleh dipenuhi, boleh enggak lah, tapi bukan menjadi prioritas pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saat ini kita perlu tahu apa sih yang menjadi kebutuhan primernya konsumen, ya. Karena apa yang dulunya merupakan kebutuhan primer belum tentu menjadi kebutuhan primer juga di tengah situasi pandemik seperti ini. Apa yang dulunya bukan kebutuhan primer belum tentu, ya, merupakan kebutuhan seperti saat ini, ya. Jadi ada shifting, ada perubahan di dalam kebutuhan, ya. Perhatikan bagaimana cara konsumen mendapatkan produk dan jasa tersebut, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya ketika kebutuhannya adalah kebutuhan pangan, ya, kebutuhan obat-obatan, ya. Perhatikan
memperhatikan bagaimana cara konsumen ya. Lalu caranya gimana? Nah, ya, ternyata sekarang orang nggak datang ke rumah sakit ya. Mereka merasa khawatir, mereka takut tertular, atau memang ada anjuran dari pemerintah atau dari dinas kesehatan kalau tidak terlalu perlu, tidak perlu ke rumah sakit misalnya. Ya, lalu bagaimana caranya konsumen mendapatkan produk atau jasa sekeliling, observasi sekeliling, baca berita. Ya, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu baca berita dari portal berita yang terpercaya, ya, portal berita nasional yang terpercaya. Jangan biasakan mendapat berita dari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya. Jangan biasakan membaca berita yang adanya cuma di media sosial, ya. Baca dari media sosial boleh, tapi mesti dicek lagi kebenarannya, ya. Lalu saya juga menonton televisi, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Anak saya sampai ledekin saya, anak saya bilang katanya ini acara favoritnya Mama, berita, ya. Dan aktor favorit saya Pak Ahmad Yuryanto, ya, juru bicara dari tim Satgas COVID-19 gitu ya. Jadi memang kita perlu ikuti, ya, kita perlu ikuti apa yang sekarang menjadi tren, apa yang sekarang menjadi kebutuhan, dan sekali lagi bagaimana cara konsumen mendapatkan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Ya. Nah, ini salah satu contoh bocoran soal, ya. Jadi saya baca berita, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya baca berita ini pengumuman dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, mengenai industri apa yang masih tetap dapat melakukan aktivitas pekerjaan di tempat kerja selama PSBB, ya. Dan dari situ, ya, saya cek lagi, saya telaah lagi, oh ini ada gitu ya, ada pergubnya benar-benar, ya. Lalu apa yang disebutkan di dalam pergub itu? Ada aktivitas-aktivitas pekerjaan di tempat kerja yang masih boleh dilakukan oleh industri berikut ini. Yang pertama kesehatan, ya. Lalu yang kedua bahan pangan. Ya, kemudian ada energi. Energi ini misalnya pom bensin gitu ya. Lalu usaha-usaha yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan terkait dengan energi. Ya, lalu ada komunikasi dan teknologi, ada keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital negara, dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, dari berita yang saya baca, dari pergub yang saya baca, saya bisa melihat bahwa, oh ternyata ini adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda. Ya, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang saat ini masih tetap harus dilakukan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan sebagai job seeker juga bisa melihat, oh ternyata industri-industri ini nih yang kemungkinan nggak freeze hiring, ya. Industri kesehatan nggak freeze hiring, justru mereka butuh lebih banyak orang. Industri di bahan pangan, ya, memang ada yang freeze, ya, memang ada yang menghentikan proses rekrutmen mereka. Tapi sebagian masih tetap berjalan. Kenapa? Karena setiap orang masih tetap butuh makanan, ya. Kalau Anda melakukan usaha, ya, atau misalnya Anda ditawari MLM, ya, Anda juga perlu memperhatikan hal ini, ya. Ini di bidang apa nih? Ya, kepada saya untuk saya jalankan MLM ya, atau yang kesehatan. Orang butuh, tapi lebih yang lain belum tentu orang butuh. Betul ya? Jadi Anda perhatikan hal ini. Ini bisa jadi panduan buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk melihat, ya, baik bidang usaha, ya, baik bidang pekerjaan, bidang usaha industri yang masih bisa Anda cermati sebagai peluang bagi Anda mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan usaha, ya. Oke, next. Ini saya mau membagikan kepada Bapak dan Ibu rumus peluang, ya. Apa itu peluang? Saya mendefinisikan peluang adalah kompetensi dibagi preferensi, di mana kompetensi adalah kemampuan yang kita miliki yang layak untuk dibayar, ya. Sekali lagi, kembali seperti yang tadi saya gambarkan di dalam Ikigai, ya. Kompetensi itu adalah kemampuan yang kita miliki yang layak untuk dibayar. Anda suka nyanyi, ya, tapi Anda nggak suara Anda nggak layak untuk dibayar. Nah, itu kita belum bisa sebut sebagai kompetensi, ya. Kompetensi adalah kemampuan yang kita miliki yang layak untuk dibayar, dan kalau perlu, ya, dibayar mahal.
ya. Nah, itu bicara soal kompetensi. Lalu yang bagian bawahnya, pembaginya adalah keinginan atau kriteria yang kita miliki dalam memilih suatu pekerjaan, ya, disebut sebagai preferensi, ya. Jadi sekali lagi rumus peluang adalah peluang sama dengan kompetensi dibagi preferensi, ya. Semakin tinggi kompetensinya, ya, semakin preferensinya, semakin kecil peluangnya. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan peluang? Cara untuk meningkatkan peluang adalah dengan cara meningkatkan kompetensi, ya. Terutama saya garis bawahi, terutama kemampuan yang dibutuhkan saat ini, ya. Anda bisa mempunyai kompetensi misalnya mengetik dengan menggunakan mesin tik gitu ya. Apakah itu yang sekarang masih dibutuhkan? Ya. Anda bisa bahasa daerah. Penting nggak? Penting, ya. Saya juga banyak belajar. Kebetulan suami saya dari suku Jawa, ibu mertua saya masih suka sekali berbicara dalam bahasa Jawa. Ya, jadi saya merasa bahwa kemampuan untuk bisa berbahasa Jawa adalah suatu kompetensi yang penting. Nah, tapi apakah itu meningkatkan peluang kerja saya? Belum tentu. Tergantung perusahaan apa yang saya mau lamar, job apa yang ingin saya lamar, ya. Nah, kemampuan apa yang Anda turunkan itu akan memperkecil peluang Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya coba hubungi Bu Milka karena mungkin kelihatannya internet beliau bermasalah. Sebentar. Oke, Ibu Milka saat ini sedang mencoba untuk berhubungan kembali ke kita. Mohon sabar sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, intinya di dalam rumus peluang ini, peluang adalah kompetensi dibagi preferensi, ya. Semakin tinggi kompetensi yang kita miliki, maka semakin besar peluang yang kita miliki, ya. Sebaliknya, semakin tinggi preferensi kita, maka semakin rendah peluang yang kita miliki, ya. Jadi ini berbanding terbalik. Nah, bentar ya, saya agak mengatur dulu. Oke, bagaimana caranya meningkatkan peluang? Ya, untuk meningkatkan peluang, yang harus ditingkatkan adalah kompetensi, ya, terutama kemampuan yang dibutuhkan saat ini. Apa yang dibutuhkan saat ini oleh pasar? Ya, tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah bisa lihat di slide-slide sebelumnya, ya, hal apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan, hal apa yang sedang dibutuhkan oleh customer, ya. Lalu turunkan preferensi bidang kerja, status kekaryawanan, level, besar gaji, dan lain sebagainya. Semakin Anda mempertahankan preferensi Anda, ya, saya hanya maunya di bidang
perhotelan, di luar perhotelan saya nggak mau. Saya hanya maunya karyawan tetap. Kalau ditawari pekerjaan freelance, saya nggak mau. Saya hanya mau level manager. Kalau bukan level manager, saya nggak mau. Saya hanya mau gaji yang di atas 20 juta, di bawah 20 juta saya nggak mau. Nah, semakin Anda mempertahankan preferensi Anda, semakin kecil peluang yang bisa Anda peroleh. Ya, jika Anda ingin meningkatkan peluang, ya Anda harus menurunkan preferensi Anda. Oke lah Bu, nggak mesti di perhotelan. Ya, oke lah Bu, nggak mesti di Pulau Jawa. Ya, oke lah Bu, nggak mesti karyawan tetap, freelance pun oke, gitu ya. Baik Bu, nggak mesti level manager, ya. Saya turun level juga nggak apa-apa. Yang penting sekarang cari kerja dulu. Nah, begitu Anda menurunkan preferensi Anda, peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar, ya. Proses rekrutmen itu selalu bicara soal kecocokan, itu bicara soal kedua belah pihak. Kalau cuma perusahaan yang cocok sama Anda, tapi Anda nggak cocok sama perusahaan, maka nggak bisa matching. Sebaliknya, Anda cocok sama perusahaannya, tapi perusahaannya nggak cocok sama Anda, itu juga nggak bisa matching. Betul ya? Jadi gimana? Tingkatkan kompetensi. Ya, sekali lagi saya sampaikan rumus peluang adalah kompetensi, ya, dibagi dengan preferensi. Ya, kompetensi Anda harus cocok, ya, harus fit dengan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Kompetensi itu biasa saya singkat sebagai SPK. Ya, yang pertama sikap kerja apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, pastikan Anda fit in ya dengan sikap kerja tersebut. Ya, yang kedua pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, dan yang ketiga keahlian apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pastikan Anda memiliki ketiga hal ini dan kalaupun sudah ada tingkatkan kompetensi Anda sehingga peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Ya, nah. Hal ini bukan cuma bicara soal job seeker, tapi juga soal business seeker. Ya, ketika Anda ingin memulai suatu usaha, ya, Anda pastikan Anda juga punya SPK ini, ya, punya sikap kerja yang baik, punya pengetahuan yang baik dan keahlian di bidang yang ingin Anda jadikan sebagai bidang usaha Anda. Ya, kalau Anda tidak mempunyai sikap yang baik, pengetahuan dan keahlian yang baik, mustahil Anda bisa memulai bisnis Anda. Mustahil bisnis Anda bisa sukses, mustahil Anda bisa grab banyak customer di bisnis Anda tersebut. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita belum bisa meningkatkan kompetensi kita? Ya, kita harus bersedia menurunkan preferensi kita, nggak ada pilihan. Ya, jadi tingkatkan kompetensi, turunkan preferensi. Ya, pertanyaannya selanjutnya harus nggak sih pekerjaan tetap? Saya sampaikan sekali lagi bahwa pekerjaan tetap itu tidak harus. Yang harus adalah tetap bekerja. Ya, jadi taruh mindset di dalam pikiran Anda bahwa nggak harus pekerjaan tetap, tapi harus bekerja. Ya, selama ini kita banyak bahasanya saya terikat dengan itu. Kalau nggak karyawan tetap itu berarti saya belum kerja benar-benar. Padahal Bapak Ibu dan rekan-rekan, nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang gig ekonomi. Rekan saya Pak Peter Wijaya jagonya tuh bicara soal gig ekonomi. Ya tapi intinya di gig ekonomi ini kita bicara sesuatu yang borderless gitu ya. Bapak dan Ibu termasuk saya bisa punya lebih dari satu pekerjaan. Kita bekerja bukan kepada satu perusahaan, bukan terikat di satu perusahaan atau satu proyek, kita bisa punya banyak ya. Justru trennya di Eropa, di Amerika seperti itu sekarang Bapak dan Ibu ya. Kita nggak mau lagi istilahnya terikat dengan satu perusahaan ya. Kenapa? Karena dengan menjadi freelancer, dengan mempunyai status sebagai pekerja tidak tetap, justru kita bisa punya penghasilan lebih banyak, ya. Nah, kenapa sih sekarang banyak orang nggak mau? Ya karena biasanya yang dulu-dulu, ya, kesannya kalau misalnya nggak bekerja tetap, berarti nggak punya penghasilan tetap, berarti penghasilannya di bawah dari pekerjaan tetap. Ya, itu dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya. Tapi sekarang, ya, sekarang kita harus menyadari bahwa ini opportunity terbuka begitu besar di hadapan kita dan begitu banyak sebenarnya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengenali opportunity itu, ya. Dan ketika kita bekerja, meskipun itu bukan pekerjaan tetap, ya sekali lagi meskipun itu bukan pekerjaan tetap, tapi ketika kita bekerja dengan baik, dengan benar, dengan sikap kerja yang benar, ya, dengan keahlian yang benar, dengan kompetensi, dengan pengetahuan yang benar, percaya atau tidak, ya, saya sudah mengalami, teman-teman saya juga sudah mengalami bahwa penghasilan yang kami dapatkan itu bisa jauh lebih besar dibandingkan penghasilan kami sebagai pekerja tetap. Ya.
Nah, itu kapan-kapan kita bahas lebih lanjut, ya. Nah, terakhir saya ingin share. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Ya, Vivian Green. Ya, hidup itu bukan menunggu badai berhenti, bukan menunggu bagaimana kapan hujan berhenti, tapi tentang bagaimana kita bisa menari di tengah hujan. Ya, jadi jangan tunggu hujannya berhenti, lakukan tindakan hari ini juga, saat ini juga. Oke, saya mau berubah, saya ingin mendapatkan sesuatu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ingin mendapatkan pekerjaan, saya ingin memulai bisnis saya ingin mengerjakan sesuatu yang produktif, saya ingin menghasilkan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan untuk orang lain. Ya. Pertanyaan saya, sudahkah Anda, ya, ini slide terakhir saya nih ya, mendapatkan kemauan dan kemampuan untuk accept, adopt, and align the new normal, ya. Lalu yang kedua, memperoleh insight mengenai strategi apa yang harus dilakukan dalam mencari pekerjaan dan shifting pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, menemukan peluang bisnis dan atau pekerjaan yang sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Ya, yang ketiga ini mungkin nggak bisa dijawab sekarang, ya. Tapi please let us know, ya. Anda bisa kontak saya di LinkedIn, bisa tag saya, atau kalau Anda sudah jadi first connection, bisa juga DM saya, atau bisa kontak Pak Miki, bisa kontak Pak Bowo, sampaikan, ya, bahwa oke, sekarang puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah sesudah sesi ini saya teringat akan sebuah peluang bisnis yang baik dan saya sudah melakukannya. Saya sekarang memulainya. Sampaikan kepada kami, ya. Tolong sampaikan kepada kami supaya itu bisa membantu kami juga bisa lebih baik di kemudian hari. Ya, nah itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya sangat berharap apa yang saya sharingkan bisa menjadi insight bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Bowo. Terima kasih Bu Milka, luar biasa pemaparannya. Jadi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi ya Bu Milka, Yes. supaya daya saing kita pun juga meningkat. Dan bukan hanya kompetensi, tetapi kompetensi yang tepat sesuai yang dibutuhkan oleh calon pembeli dari jasa kita, kan begitu ya Bu? Kan ibaratnya kita mencari pekerjaan itu kita menjual diri dalam tanda kutip, menjual jasa kita. Jangan sampai kita ibaratnya menjual sisir kepada orang yang tidak butuh sisir gitu. Kayak saya ini kan rambutnya kan sedikit ya, ini kan nggak butuh sisir yang gede-gede gitu kan ya, mungkin ini kecil aja. Ya mungkin percuma saya ditawarin sisir yang terlalu canggih gitu misalnya begitu. Jadi harus tepat sasaran juga ya Bu Milka, itu yang saya garis bawahi. Iya Pak. Nah ini ada pertanyaan Bu Milka dari Nabila Belinda. Selamat sore Bu Milka, saya ingin bertanya bagaimana agar job application itu terlihat outstanding agar dilirik oleh recruiter. Nah Bu Milka mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bu Nabila ini. Oke. Yang pertama saya harus sampaikan bahwa lain ladang, lain belalang gitu ya, lain lubuk, lain ikannya. Kita nggak bisa bikin suatu CV atau job application yang menarik hati semua rekruter. Ya, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang suka nanya sama saya, Bu Milka, CV yang baik itu seperti apa sih? Saya selalu bilang bahwa CV yang baik adalah CV yang menggambarkan ya tentang diri Anda. Ya, itu adalah CV yang paling baik. Ya, apakah CV yang baik itu bisa diterima oleh setiap rekruter? Nggak bisa. Ya, saya punya beberapa grup HR, ya salah satunya bareng Pak Bowo sama Pak Miki, tapi selain itu saya juga punya beberapa grup HR yang lain. Di grup HR kami itu ada yang suka CV yang panjang, ada yang suka CV yang pendek, yang cuma 1 lembar. Ada yang suka banyak gambarnya, ada yang sukanya tulisan, ada yang sukanya hitam putih, ada yang sukanya berwarna, ya. Jadi rekruter itu sendiri juga nggak punya kita buku juklak yang menunjukkan bahwa oh ini CV yang baik seperti ini ya, nggak bisa ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh Mbak Nabila adalah buatlah sebuah CV yang menggambarkan ya tentang dirinya Mbak Nabila lengkap dengan segala kelebihan-kelebihannya ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua pastikan ya bahwa job application atau CV yang dimiliki oleh Mbak Nabila itu memiliki banyak kata kunci. Ya,
Kenapa? Karena sekarang zamannya perusahaan itu banyak sekali yang memakai fasilitas search, ya. Jadi termasuk kami di Grade to Grade Consultant itu kita suka sekali menggunakan kata kunci. Misalnya kami butuh accounting manager, ya. Lalu salah satu persyaratannya adalah lulusan dari Big Five gitu ya, Big Four sekarang. Ya, lulusan dari pernah bekerja di KAP, Kantor Akuntan Publik yang merupakan Big Four. Ya, kita akan sebutkan 4 nama Big Four itu, ya. Kita akan searching di situ, ya. Jadi semakin lengkap CV yang kita miliki, semakin CV kita itu memiliki banyak kata kunci, nama project, nama sertifikasi, nama perusahaan, bidang area perusahaan, itu akan semakin baik, ya. Nah, tapi ya yang ketiga, selain lengkap, CV kita itu harus efektif, ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika membuat CV, Bapak dan Ibu harus put your feet in recruiter shoes, ya. Taruhlah kaki Anda di sepatunya rekruter. Artinya apa? Punya empati sama rekruter. Ketika Anda membuat CV, Anda baca lagi, ini informasi yang penting nggak sih buat rekruternya? Kalau bicara soal misalnya, oh saya bekerja di PT XYZ, ya. Anda harus jelaskan PT XYZ ini PT yang bergerak dalam bidang apa, ya. Misalnya Anda bilang PT Buana Intan Marjuki gitu ya. Bagi Anda mungkin PT Intan Buana Marjuki itu PT yang terkenal, tapi bagi rekruter mungkin enggak. Nah, mungkin Anda bilang, itu sih gampang, tinggal browsing. Iya, betul. Tapi Anda bisa bantu rekruter dengan cara menuliskan di bawah nama PT-nya, industrinya bergerak di bidang apa. Ya. Lalu selanjutnya Anda bekerja di tempat itu dari kapan sampai kapan. Ya. Lalu job desk-nya apa sih? Ya, pencapaian apa yang sudah Anda peroleh di sana dan seterusnya. Ya, achievement-nya apa, ya. Nah, di sisi yang lain, kadang-kadang saya menemukan CV yang informasinya sangat lengkap dan bahkan dalam tanda kutip terlalu lengkap. Ya, misalnya dia sebutkan TK di TK Bayangkara 1, ya, SD di SD Paku Alam 3 dan seterusnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan, Anda TK di mana, Anda SD di mana, SMP di mana, dan lain sebagainya, itu bukanlah sesuatu informasi yang efektif, ya. Bukan suatu informasi yang dibutuhkan oleh rekruter. Nah, saran saya, informasi seperti itu tidak usah dimasukkan ke CV. Kenapa? Karena itu akan mengurangi outstandingan dari CV Anda. Oke. Ya, itu saja mungkin. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Nabila. Ya. Halo. Iya, silakan Pak Bo, lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan memang similar, Bu Milka, dan kepada para peserta, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan, karena kita memang harus selesai pada saat jam buka puasa nanti. Jadi saya akan pilihkan beberapa pertanyaan yang similar, akan saya rangkum. Contohnya, seperti ini. Bu Milka, ada pertanyaan. Saya sudah menjalani conference call, interview, tes, tapi saya tidak dipanggil-panggil. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan sebenarnya, cuman saya rangkum ada, bolehkah bertanya kepada perusahaan dan etikanya bagaimana? Kalau saya rangkumkan begitu sih, dari beberapa pertanyaan ini hampir serupa. Oke, maksudnya sudah mengikuti proses seleksi, tapi habis itu nggak jelas ya? Iya. Menghilang tanpa jejak rekruter ya? Apakah boleh bertanya dan bagaimana etikanya? Begitu. Boleh, boleh. Jadi gini, intinya, ini situasi yang nggak menentu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kalau standarnya di tempat kami atau di tempat saya bekerja sebelumnya, itu kita biasanya ada 2 minggu notification, gitu ya, 2 weeks notification. Jadi baik Anda yang lulus maupun Anda yang tidak lolos proses seleksi, itu kita pasti info, gitu ya. Tapi dengan situasi pandemi seperti ini, saya memaklumi kalau banyak teman-teman rekruter yang kesulitan, ya. Kadang-kadang mereka merasa ini kandidat bagus nih, tapi yang direkrut sekarang kondisinya masih belum menentu, ya. Ada yang oke nih gitu ya, tapi kalau direkrut sekarang nanti joinnya gimana gitu ya. Kebetulan misalnya di perusahaannya masih belum siap ya, belum siap sepenuhnya untuk work from home dan seterusnya. Nah, itu memang jadi complicated. Nah, saran saya kalau misalnya terjadi seperti itu, coba aja tanya ya. Coba tanya nggak apa-apa gitu ya. Jadi Anda dihubungi waktu itu lewat apa? Email kah ya?
atau lewat WA atau lewat telepon, Anda boleh bertanya, ya. Tapi tentu dengan etika yang baik ya. Jadi Anda bisa bertanya, Bapak, misalnya selamat siang Pak atau Bu, gitu ya. Saya sebutkan namanya, saya Milka Santoso, saya yang terakhir interview dengan Ibu pada tanggal sekian, jam sekian melalui Zoom misalnya. Saya ingin menanyakan mengenai kelanjutan proses seleksi saya, Bapak dan Ibu. Apakah saya masuk ke dalam proses seleksi berikutnya? Ya, kita tanyakan boleh, ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak dijawab, ya, cuma centang 2, tolong jangan marah, ya. Karena kadang-kadang dari rekruternya juga seperti yang saya bilang masih kesulitan. Kadang dari usernya masih belum bisa memberikan jawaban, atau memang dari kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Seperti itu. Oke. Gimana Pak Bowo? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas, Bu. Terima kasih. Nah, saya juga menerima pertanyaan dari beberapa rekan-rekan sebelum acara Zoom ini. Pak Bowo, apakah perbankan itu masih berproses? Saya melihat banyak vacancy di job street dan sebagainya begitu ya. Lalu bagaimana caranya masuk ke perbankan? Nah, Bu Milka, mohon maaf ini saya akan ambil alih sedikit. Saya akan berikan tips dan triks informasi kepada teman-teman yang mungkin berminat untuk masuk ke bidang perbankan ya, Bu ya. Ya, Bapak Ibu, ini saya akan sharingkan sebuah PowerPoint yang saya sudah siapkan. Nah, ini dia. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bekerja di bidang perbankan, ini memang ada persyaratan ya yang boleh dibilang minimal. Ada persyaratan-persyaratan lain mungkin teman saya akan sampaikan minimalnya saja, yaitu dari Kepmen nomor 30 tahun 2008. Pertama, persyaratan kompetensi SDM itu adalah diperlukan sertifikasi untuk posisi-posisi berikut ini, antara lain risk management, treasury, audit internal, wealth management, general banking, compliance, lending, funding and service, dan operations. Ini sudah dirancang surat edarannya oleh OJK bahwa untuk menempati posisi ini harus memiliki kompetensi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian bagaimana caranya memperoleh kompetensi tersebut? Ada banyak lembaga training yang bisa menyediakan, begitu ya, antara lain seperti LPPI, seperti di Kemang Raya itu ya, mereka punya kampus di situ, punya tempat pelatihan di situ. Adakah yang selain LPPI yang menyediakan kompetensi-kompetensi di bidang perbankan? Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tetapi Anda harus jeli melihatnya, karena bagaimana agar pelatihan tersebut bisa membantu membimbing Anda di dalam ujian sertifikasi kompetensi, begitu. Nah, lalu di mana ukurannya bahwa sertifikasi itu diakui oleh nasional? Ada yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Tadi di awal Pak Ibu Milka juga sudah mengemukakan disertified oleh BNSP begitu ya untuk Certified Human Resource Management-nya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu BNSP, manakah lembaga training yang memang sudah afiliasi kerjasama begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Bo, kalau begitu apa sih yang minimal yang harus saya miliki kalau saya mau bekerja di bidang perbankan? Nah, ini di sini juga banyak pesertanya rupanya dari fresh graduates atau yang sudah bekerja 1-2 tahun di bidang lain pengen masuk ke perbankan. Saya informasikan yang pertama, yang paling basic harus dimiliki adalah kompetensi risk management. Semua di perusahaan saya, semua level staff dari clerk yang paling bawah, itu sudah kami wajibkan mengambil kompetensi risk management. Itu di mana ada yang tertulis, ada yang sifatnya wawancara. Kalau salah satunya adalah BSMR, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. BSMR, ini ada di Gandaria City. Memang saat ini mereka tidak bisa lagi dalam kelas yang besar, tapi masih melayani ujian satu persatu. Jadi satu kelas 1 orang atau satu kelas 2 orang, tapi dipisah jaraknya agak jauh. Itu masih ada. Dan untuk BSMR, Anda tidak harus sudah punya pengalaman sebelumnya. Anda bisa datang ke websitenya, Anda download sendiri materinya, Anda belajari sendiri materinya, Anda ikut ujian, bisa. Lalu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia materinya.
Nah, itu nggak BSMR. Kalau LSPP, serupa. Ini bisa ujian manajemen risiko juga, cuman kalau di LSPP Anda diwawancara. Sama seperti ujian sertifikasi manajemen HR. Saya juga mengambil sertifikasi tersebut. Saya disertifikasi dengan diuji apa pengalaman dan pekerjaan yang saya lakukan. Dan saya harus menunjukkan bukti pekerjaannya. Itu yang bedanya BSMR dengan LSPP. Di LSPP Anda harus menunjukkan bahwa Anda kompeten, sudah melakukan pekerjaan itu, baru Anda bisa disertifikasi. Itu bedanya antara LSPP dengan uji sistem wawancara dan menunjukkan bukti kerja. Begitu. Lalu kalau yang saya pengen di bidang operation, bagaimana? Nah, minimal saya bilang kalau Anda memang sudah punya belajar, niat, pengen masuk di bidang perbankan, saya sih sarankan bagi Anda yang baru masuk minimal 2. Kompetensi risk management dan general banking. Ini merupakan kompetensi yang harus disertifikasi yang minimal. Lalu apakah ada jaminan? Nah, tadi Bu Milka tadi sudah kemukakan di awal. Antara kebutuhan dengan permintaan. Kalau Anda punya strategi manajemen risiko dan general banking, tetapi ternyata lowongan yang ada di situ treasury, tentu tidak bisa, kan begitu. Jadi Anda tentu juga harus sesuaikan. Tetapi yang minimal sekali itu tadi saya sampaikan 2 itu, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini peta kompetensi dari perbankan yang sudah memiliki ujian sertifikat general banking, manajemen risiko, treasury, wealth management, internal audit. Sedangkan compliance masih dipersiapkan, demikian juga sales marketing dan teknologi informasi, human resource, dan financial marketing ini belum diwajibkan oleh OJK, namun sudah ada uji sertifikasinya di BNSP. Dan saat ini human resource juga sudah cukup banyak orang yang mengikuti uji ini. Namun teman-teman jangan berpikir bahwa oh yang penting sudah ikut 4 hari training, di hari kelima saya ujian, saya pasti lulus. Tidak. Karena saya pernah ikut dalam satu batch saya mengalami ujian itu. Dalam satu batch saya, dari 10 orang yang ikut, ada 3 orang yang tidak lulus ujian sertifikasi. Jadi teman-teman, memang persiapan mental, persiapan niat dan juga kemampuan itu memang benar-benar harus sangat disiapkan. Jadi tidak bisa hanya sembarangan ikut lalu pasti lulus kompetensi, tidak bisa otomatis. Nah ini contohnya adalah juga sertifikasi dari manajemen risiko untuk teknologi informasi ya teman-teman. Di sini adalah kompetensi-kompetensi yang diuji. Untuk teknologi informasi ada manajemen, pengembangan pengadaan, operasional, audit internal, TI, dan sebagainya. Nah, itu apa aja seleksi yang dilakukan di perbankan. Saya kasih tahu apa yang minimum. Bisa lebih daripada ini. Saya kasih tahu yang minimum saja. Yang pertama, A, aptitude. Ini adalah uji seleksi kemampuan dasar. Pada umumnya adalah ujian dengan waktu tertentu, dengan tingkat stres yang memang disetting agar Anda menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan, sebanyak mungkin masalah dalam waktu yang sangat singkat. Begitu. Jadi memang ini adalah menguji kemampuan Anda, kemampuan dasar Anda. Lalu B, behavior. Behavior, apakah nilai-nilai values yang Anda bawa sesuai dengan values dari perusahaan? Tadi Bu Milka sudah mengemukakan, kalau Anda mau melamar ke suatu perusahaan, Anda mau di-interview, jangan datang dengan kepala kosong atau tangan kosong. Anda harus search dulu, survei dulu, research dulu, perusahaan yang Anda datangi itu bergerak di bidang apa? Apa values-nya? Apa visinya? Apa misinya? Sehingga Anda datang itu juga dengan suatu pengetahuan, apakah personal values saya bisa masuk dengan values dari perusahaan. Sekarang banyak perusahaan melihat dari kecocokan values ini. Kalau memang tidak cocok, ya tidak akan bisa masuk ke dalam perusahaan itu, percuma gitu. Anda punya values-values tertentu yang Anda percayai ini adalah yang terbaik yang Anda lakukan, tetapi tidak bisa masuk ke perusahaan itu. Misalnya perusahaan banking, itu tingkat compliance-nya sangat tinggi. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan sangat tinggi, tata administratif, pelaporan, segala macam sangat detail, prosesnya sangat berbelit-belit. Kalau Anda bukan orang yang tipe cocok dengan mau membuat laporan secara detail, mau sangat comply dengan peraturan-peraturan yang banyak, ya Anda nggak akan cocok dengan tipikal pekerjaan seperti itu. Atau Anda orang yang sangat kaku, memegang prinsip, nggak bisa tawar-menawar,
Sedangkan Anda melamar ke bagian marketing, business development dari sebuah perbankan. Itu tentu akan konflik nanti di diri Anda. Nah, ini biasanya akan diuji di interview. Dari bahasa tubuh, dari cara bicara, dari cara duduk, dari cara bersalaman, itu sudah diuji. Nanti ada sesi selanjutnya, nanti saya bisa adakan seminar terpisah ya dari sini kalau mau berminat di bidang bagaimana lolos dalam uji interview dan lain sebagainya. Nanti kita bikin terpisah ya. Kompetensi. Seleksi, interview, dan tes. Di sini kompetensi bisa tahu dari mana. Pertama, dari targeted selection interview techniques atau behavior event interview techniques. Jadi, past behavior akan predict future behavior. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang serupa di masa lalu. Itu akan mencerminkan bagaimana menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Di situ nanti detailnya saya nggak bisa terlalu banyak di sini, tapi itu intinya itu. Lalu buktinya dari mana? Kalau Anda bilang, saya kompeten di bidang ini, saya ahli di bidang ini, saya expert di bidang ini, dalam CV Anda, jangan sekali-sekali Anda tulis kalau Anda tidak punya bukti untuk itu. Anda jangan bilang, saya expert untuk satu bidang tertentu, kalau Anda belum pernah disertifikasi. Jadi, Anda tidak boleh bersifat subjektif di dalam CV Anda. Anda harus cantumkan siapa yang mensertifikasi. Ya, tentunya di Indonesia, BNSP. Kalau Anda bilang, saya sangat ahli di bidang general banking, ya tunjukkan bukti sertifikasinya, kan begitu. Lalu uji kompetensi oleh pihak ketiga, ini bisa dilakukan walaupun tidak selalu, biasanya untuk level manajerial ke atas. Tadi disampaikan, juga ada pertanyaan, kalau saya sudah high level, bagaimana kesempatannya? Di dalam masa COVID seperti ini, semua serba tidak menentu. Ada posisi-posisi high level yang memang orang itu sudah mendekati usia pensiun atau pensiun dini, tentunya posisi itu menjadi kosong. Di mana ketika perekonomian kita akan bergerak naik lagi, posisi-posisi pemimpinan, kepemimpinan yang tadinya kosong pasti akan perlu diisi. Nah, jadi sekali lagi ini adalah masalah hukum permintaan dan penawaran. Ya, tadi ada yang bertanya seperti itu. Nanti bisa dilihat bagaimana. Yang penting adalah melihat kesempatan, kebutuhan, kompetensi Anda. Apakah itu sesuai yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Nah, di perusahaan biasanya di perbankan itu biasanya juga ada asesor yang dibayar, kita membayar pihak ketiga. Mereka semua para kandidat manajer level ke atas itu ditempatkan dalam satu ruangan tertutup. Contoh seperti di gambar ini, mereka akan diberikan suatu permasalahan, mereka akan diamati bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Bagaimana cara mereka memimpin temannya untuk menyelesaikan masalah bersama. Di sini cara berkomunikasi, berkolaborasi, cara memimpin, cara mencegah masalah, semua diukur. Ada observer di sini, ada observer yang akan mengamati cara Anda berkomunikasi, cara Anda berkolaborasi, menyelesaikan masalah seperti apa. Dan dari sini nanti si interviewer atau asesor akan membuat sebuah laporan. Si A, cara penyelesaian masalah begini, emosionalnya begini, daya tahannya begini, dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini yang saya sampaikan. Jadi ketika Anda akan berburu atau job hunting, Anda akan berburu, seperti Anda berburu ke hutan begitu. Anda jangan berburu dengan tangan kosong, dengan peralatan seadanya. Jadi Anda benar-benar harus tahu siapa yang Anda berburu, apa yang perlengkapan yang perlu Anda perlengkapi, supaya ketika Anda ketemu peluang itu, akan match antara peluang dengan kompetensi yang Anda tawarkan. Nah, itulah secara singkat yang saya bisa bagikan. Saya akan kembali lagi ke Ibu Milka. Ada satu pertanyaan di sini, pertanyaan tambahannya. Selamat sore, Bu Milka. Sudah banyak karyawan terkena PHK, ya, untuk perusahaan. Apa peluangnya untuk meng-hire karyawan? Seperti itu, ya. Karena otomatis akan berkumpulnya seluruh kalian terkena PHK tadi yang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu tadi. Mungkin saya mewakili Bu Milka dalam menjawab ini, seperti tadi saya juga sudah sampaikan. Temukan kompetensi strength Anda di mana. Temukan kekuatan Anda, tingkatkan kompetensi Anda, supaya peluang Anda itu naik. Tadi Bu Milka sudah sampaikan. Sebenarnya saya hanya menyimpulkan kembali dari apa yang Bu Milka tadi sudah sampaikan, ya. Oke.
Ada lagi mungkin yang ingin bertanya secara langsung? Bisa raise hand. Oke. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Sabam. Saya tertarik meningkatkan kompetensi. Apakah fokus di 1-2 kompetensi, namun expert itu adalah baik, ataukah perlu banyak kompetensi? Nah, tadi saya juga sudah menjawab sebagian tadi dari presentasi yang saya sampaikan. Temukan kompetensi yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan itu. Apakah ada peraturan yang mensyaratkan kompetensi itu? Contohnya di perbankan tadi, pertama risk management, yang kedua general banking misalnya. Kalau memang Anda ingin masuk ke bidang itu, ya tentunya minimum itu harus Anda miliki begitu ya. Tentunya lebih baik semakin banyak kompetensi, peluang Anda tentunya akan semakin besar begitu. Kalau saya boleh mewakili Bu Milka untuk menjawabnya. Oke. Bu Milka, apakah Ibu masih memantau di sini? Halo, Bu Milka. Nanti bisa dilihat kembali. Jadi, kalau Anda seorang job shifter, yang paling terpenting adalah melihat kebutuhan dari perusahaan yang akan Anda masuki tadi. Apakah kompetensi yang Anda tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu dan persyaratan regulasi yang dibutuhkan. Kalau tadi saya contohkan di perbankan, ada regulasi yang harus pelajari dulu. Pelajaran minimum kompetensi yang dibutuhkan itu apa yang dibutuhkan untuk kompetensinya. Itu Anda baru bisa melakukan job shifting ke tempat industri tersebut. Lalu, misalkan dari job shifting dari satu industri ke industri lain, tadi kita pelajari dulu industri yang kita tuju itu saat ini terbuka apa tidak, meningkat permintaannya apa tidak, oversupply apa tidak, begitu. Nah, disitulah baru kita bisa analisa, tingkatkan kompetensi daya saing kita untuk bisa masuk ke jenis industri yang akan kita masuki itu. Contohnya begini dah. Ada teman saya, dia di perhotelan. Dia sangat fasih sekali 3 bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Rusia. Kemudian hotelnya tutup gara-gara COVID-19 ini, nggak boleh beroperasi. Lalu bagaimana? Dia tanya kepada saya, Pak, saya benar-benar desperate, Pak. Saya cuma kalahin saya keramah tamahan saya, melayani tamu, dan bahasa saya. Saya bilang, bahasa kamu itu strength kamu, saya bilang. Saya aja cuma bisa bahasa Inggris, saya bilang. Saya mau belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, nggak sempat-sempat. Kamu bisa bahasa Rusia, kamu bisa bahasa Perancis, kamu bisa bahasa Inggris, saya bilang. Di situ saya bukakan kepada dia, saat ini banyak orang-orang yang learning from home. Banyak anak-anak yang di rumah. Saya bilang, buka kursus online bahasa. Kamu bisa tawarkan melalui Zoom. Kamu bisa juga belajaran jarak jauh. Bisa melalui telepon. Kalau emang Zoom, misalnya internetnya terbatas. Dan saat ini, teman saya itu, teman-teman, dia sudah punya learning course bahasa secara jarak jauh. Yang tadinya dia nggak ngerti sama sekali, dan dia bukan seorang trainer, tetapi sekarang dia menjadi seorang guru bahasa Inggris. Tadinya dia kerja di hotel. Ini salah satunya job shifting. Begitu. Lalu juga apa yang bisa dilakukan? Ada perusahaan-perusahaan tidak berhenti di dalam aktivitas ekonomi mereka. Perusahaan-perusahaan masih berjalan sampai saat ini. Kebutuhan akan translation juga masih ada. Bisa Anda tawarkan jasa misalkan translation. Jadi saat ini teman saya itu selain dia guru bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Rusia, sekarang dia adalah jasa translation untuk menerjemahkan dokumen. Memang bukan dokumen yang tersumpah, karena untuk menjadi penerjemah tersumpah ada sertifikasinya sendiri. Itu salah satu real yang bisa saya sampaikan begitu. Nah, Bu Milka saat ini sudah masuk kembali ke sini. Bu Milka, mungkin Ibu bisa tolong tambahkan kepada saya dari yang saya jawab tadi untuk orang yang job shifting. Bu Milka mungkin bisa tambahkan, Bu Milka. Halo. Baik, ya. Saya hadir kembali. Ya, Bu. Maaf, Silakan. jaringannya agak terputus-putus di sini sekarang. Ya, Bu. Oke, baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Bagaimana caranya untuk job shifting gitu ya?
Dasarnya sih sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, accept gitu ya, adopt, lalu align ya. Jadi terima perubahan yang ada ya, dan sadari kalau misalnya kita ingin berpindah dari satu pekerjaan yang biasa kita tekuni ke pekerjaan di bidang pekerjaan yang lain ya, tentu akan ada hal-hal yang harus kita sesuaikan ya. Meminjam contoh yang tadi dari Pak Bowo sampaikan ya, ada beberapa teman-teman saya yang juga sama Pak, bekerja di bagian atau di industri perhotelan. Lalu ketika hotel banyak yang tutup, mereka kebingungan mau kemana ya. Nah, kalau kemarin saya sempat diskusi sama Pak Roh Budianto, untuk teman-teman yang dari F&B ya, food and beverage di hotel itu mereka bisa shifting misalnya ke perbankan ya. Kenapa? Karena F&B, food and beverage bisa buka kafe gitu ya, kafe nggak boleh ya, buka usaha kuliner maksud saya, buka usaha kuliner, buka jasa berkaitan dengan produk makanan dan seterusnya gitu ya, karena memang keunggulan mereka adalah di bidang makanan ya, food and beverage. Lalu untuk mereka yang biasa di front office ya, yang di FO, karena kental dengan pelayanan ya, terus biasanya mereka bisa bahasa Inggrisnya baik, mereka santun ya, biasa berkomunikasi dengan ya, orang dari berbagai kalangan, itu bisa shifting ke perbankan Pak. Kemarin salah satu hasil diskusi saya adalah masuk ke industri yang sekarang masih bisa beroperasi ya, salah satunya di bagian di area keuangan yang memang membutuhkan kemampuan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang cukup tinggi ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang dari HK, yang dari housekeeping ya, yang dari housekeeping keunggulannya apa sih? Oh, mereka rapi, mereka biasa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga, mereka tahu standarnya, mereka udah di training macam-macam dan lain sebagainya. Bisa masuk mana? Salah satunya ke rumah sakit, rumah karantina dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya yang pertama kita accept dulu bahwa kita harus berubah, ya lalu kita adopt gitu. Kita adopt apa sih perubahan yang memang harus dilakukan, legalisasikan itu ya. Misalnya kalau tadi disebut sama Pak Bowo adalah kita harus sertifikasi, ya sertifikasi, dan manfaatkanlah sekarang Bapak Ibu dan rekan-rekan nih, ini lagi banyak sekali e-learning yang gratis ya, atau e-learning yang harga promo. Manfaatkanlah dengan sebaik mungkin untuk bisa belajar di masa-masa yang sekarang ini ya. Lalu yang terakhir adalah align ya. Sesuaikan diri ya. Mungkin gajinya nggak, mungkin suasananya nggak seenak dulu, mungkin lokasi kerjanya nggak sedekat dulu dan seterusnya. Ya it's okay gitu ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita tanggung untuk kita bisa shifting dari normal ke new normal. Seperti itu Pak Bowo, silakan. Terima kasih Bu Milka. Dan karena kita hampir sudah mendekati jam 17.45, oh iya, kita akan akan buka jam buka puasa, jadi kita akan segera menutup acara ini. Teman-teman, mohon maaf yang pertanyaan belum bisa dijawab. Teman-teman tahu Bu Milka ada LinkedIn, jadi bisa mungkin menyampaikan pertanyaan ke Ibu Milka ya, secara direct ya Bu ya, kalau memang belum terjawab pada saat ini. Jadi supaya bisa ditindaklanjuti, dan kita juga akan nanti sharingkan rekaman dari acara kita ini supaya teman-teman yang sudah mendaftar juga bisa menontonnya ulang apa yang Ibu Milka tadi sampaikan di presentasi di awal tadi, bahwa dalam saya rangkum sedikit bahwa di dalam masa krisis COVID-19 seperti ini segala sesuatu serba tidak menentu. Dan bagaimana Anda bisa meningkatkan peluang Anda, tingkatkan kompetensi Anda, atau turunkan preferensi Anda. Ini ada beberapa pertanyaan hampir serupa. Contohnya, Pak, bagaimana kalau saya gajinya turun? Lalu bagaimana kalau ternyata tidak mendapatkan fee yang sesuai? Lalu bagaimana misalkan tren promosinya menjadi berkurang? Ya, memang itu adalah kenyataan pada saat ini. Bersyukurlah, banyaklah Anda berdoa, semoga perusahaan Anda masih bisa bertahan begitu dalam masa kesulitan seperti ini. Dan tadi Bu Milka tadi juga sempat online learning, betul. Sekarang banyak aplikasi online learning yang memberikan diskon atau masih
gratis. Itu ada dan Anda bisa cari di internet. Contohnya saya kasih satu, Anda nanti bisa cari sendiri, Udemy. Tulisannya U-D-E-M-Y. Udemy. Itu Anda bisa masuk di situ, Anda bisa belajar macam-macam di situ, mulai dari basic Excel, bagaimana analisa laporan keuangan, bagaimana sampai Anda bisa belajar bagaimana membuat bakery, bagaimana membuat pastry, bagaimana Anda belajar main gitar, bagaimana main piano, bagaimana Anda fotografi, food fotografi, dan lain sebagainya. Semua itu ada. Ini saya hanya kasih contoh ya, salah satu, Udemy. Anda bisa cari sendiri nanti di internet, banyak yang sebenarnya menawarkan seperti itu. Yang tadinya biaya yang mungkin cukup mahal, dalam masa COVID-19 ini mereka memberikan diskon. Atau bahkan beberapa mata pelajaran diberikan gratis karena mereka rasa sosial mereka, corporate social responsibility mereka. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Dan kita apresiasi kepada Ibu banyak atas nama terima kasih pada teman-teman yang sudah sampai jumpa di acara selanjutnya.